Tapi tetap bagi Bahar bin Smith saya cap dia pengkhianat, gak ada urusan. Dan siapapun yang menjadi presiden, makanya kita sampaikan kepada pemerintah Prabowo, Prabowo dan wakilnya, hei Prabowo, jikalau engkau mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro kepada rakyat, menguntungkan rakyat, yang bikin rakyat senang, bikin rakyat bahagia. 100 hari pertama, ya saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Pendapat pribadi anak, Prabowo dulu khianatin ulama tapi secara konstitusi biasa jadi presiden. Tapi bagi anak, dia presiden pengkhianat, gak ada urusan. Bagi saya, bagi yang lain gak apa-apa, dia presiden karena telah disahkan. Mau apa lagi coba? Kita udah berjuang, betul? Kita udah berjuang, udah turun di jalan, udah demo. Tapi mau gimana lagi? Mau nggak mau ya harus terima. Tapi tetap bagi Bahar bin Smith saya cap dia pengkhianat, gak ada urusan. Dan siapapun yang menjadi presiden gak ada urusan. Apa? Banyak anak buah yang gak ada urusan. Bahkan gak ada urusan. Bahar bin Smith gak ada urusan. Saya udah gak ada urusan, saya gak peduli. Saya mau masuk penjara kayak udah gak ada urusan. Masuk penjara, masukin saya penjara. Pulang dari sini penjarakan saya. Saya nggak ada urusan, saudara. Mau masuk penjara, ya saya 13 kali masuk penjara. Keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Kenapa? Karena saya membela rakyat. Yang saya bela rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang ditipu, rakyat yang dibohongi, rakyat yang tidak disejahterakan. Itu yang saya bela, sehingga saya keluar masuk penjara. Makanya bagi saya sudah bosan, saya sudah muak melihat ketidakadilan bagi rakyat, melihat penyengsaraan rakyat, melihat penyesatan rakyat, melihat kesewenang-wenangan pemerintah kepada rakyat. Makanya saya sudah bosan. Saya tidak peduli mau kalian penjarakan, mau kalian tembak, mau kalian racun, mau kalian bunuh, saya tetap akan tegak berdiri, berada di pihak rakyat, membela rakyat sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Nah, jadi kalian semua jangan macam-macam. Sekali lagi saya bilang, saya cuma takut sama saya punya ibu dan sama saya punya pawang. Selain daripada itu iblis saya makan. Waktu tanggal 20 Habib, pas pelantikan Prabowo waktu itu, anak ceramah di Lampung dan hadir puluhan ribu. Makanya nggak heran 1 minggu habis anak ceramah ada yang datang ke Lampung pawai-pawayan pakai tank. Waktu itu 20 Oktober pas pelantikan presiden. Orang-orang banyak saya lihat ngomong, wah kalau Prabowo jadi presiden, Habib Bahar nggak bakal berani ceramah keras-keras ini, nggak bakal berani bersuara ini. Tanggal 20-nya kemarin saya ceramah di Lampung pas pelantikan presiden lagi. Saya ceramah apa saya bilang? Segala kebijakan-kebijakan Prabowo yang menguntungkan rakyat akan didukung oleh rakyat. Betul? Betul. Kebijakan-kebijakan pemerintah Prabowo yang menguntungkan rakyat, yang pro kepada rakyat, khususnya rakyat kecil, rakyat susah, rakyat yang kelaparan, pengangguran, maka kebijakan yang menguntungkan rakyat itu akan kami dukung. Betul? Betul. Terus saya sampaikan lagi ada ujungnya itu. Apa ujungnya? Tetapi kalau sampai Prabowo dan
kabinetnya, pemerintahannya membuat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, melaporkan rakyat, menderitakan rakyat, saya akan pimpin rakyat untuk melawan mereka, berjuang sampai titik darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar. Kalian terus kalau Habib Bahar gimana? Habib Bahar nggak ada urusan, saudara-saudara. Habib Bahar nggak ada urusan, mau siapapun presidennya, Bahar bin Smith akan tetap oposisi sampai mati dan melawan kezaliman mereka sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Bahar bin Smith nggak ada urusan, mau presidennya Anies kek, mau presidennya Prabowo kek, mau Ganjar kek, mau Komeng kek jadi presiden, bodoh amat, betul. Kalau dia mengeluarkan kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan yang dimana kebijakan dan peraturan itu memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat, dukung nggak? Dukung nggak? Dukung nggak? Tapi kalau nanti ya Prabowo dilantik, kemudian dia nanti andaikan mengeluarkan kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan yang menyengsarakan rakyat, yang bikin rakyat susah, yang bikin rakyat kelaparan, yang bikin rakyat menderita, yang bikin rakyat pengangguran dan menguntungkan asing, maka akan saya ajak seluruh bangsa, rakyat dan khususnya umat Islam untuk maju melawan kebijakan mereka sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Tekad kami akan terus, dan kami mengerti, kami tahu ada perlawanan-perlawanan, ya kan? Tapi kami yakin apa yang kami perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama, ya, saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Dan saudara-saudara, jangan kira kami ini bodoh. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Nggak apa-apa, ya kan? Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh itu. Nggak apa-apa. Tapi kami paham dan kami mengerti. Dari saudara-saudara, ya, 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan, seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu. Sebelum kau dibersihkan. Dan saya ingatkan semua aparat, kesetiaanmu adalah kepada bangsa negara dan rakyat Indonesia. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak, saudara-saudara sekalian. Dan saya minta menteri-menteri, pemimpin-pemimpin lembaga, tidak ragu-ragu. Saudara-saudara kita hanya bekerja
untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya kepada semua masyarakat yang hadir di sini. Di sini ada masyarakat Bekasi Kabupaten, betul? Ada masyarakat Bekasi Kota, betul? Ada masyarakat Cikarang, betul? Ada Tambun, betul? Sampai Karawang, betul? Sampai Purwakarta, betul? Saya tanya semua yang hadir, siap lawan pengkhianat bangsa? Siap lawan pengkhianat bangsa? Siap lawan pejabat bajingan? Siap lawan pemerintah yang zalim? Kalau mereka para koruptor, para pejabat-pejabat biadab, para pejabat yang menyengsarakan rakyat, mereka lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Maju atau mundur? Siap hancur? Siap binasa? Siap mati? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Indonesia merdeka! 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 Allahu Akbar! Hidup. Dengar ada yang mau sweeping habaib katanya. Hah? Kalau mau sweeping habaib, sweeping Bahar bin Smith dulu. Nggak usah jauh-jauh. Datang Pondok Pesantren Tajul Alawiyin, Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang, Bogor. Sweeping Bahar bin Smith. Jadi jangan kalian bikin istilah pribumi non pribumi. Bangsat, dalam tubuh saya bukan hanya mengalir darah Rasulullah. Saya punya ibu, itu bukan syarifah. Saya punya ibu, darahnya ada darah suku Bajo, ada darah suku Buton, ada darah Minahasa, ada darah Flores. Saya punya abah, punya nenek, itu ada darah Ternate. Saya punya abah, punya kakek, punya ibu, itu ada darah Sanger Manganitu. Jadi ada 7 darah Indonesia Timur dalam tubuh saya. Jadi nggak usah mau pakai sok-sokan pribumi. Kalau bilang pribumi, saya juga pribumi. Jangan. Nah, ini yang kayak begini-begini yang bikin rusak Indonesia ini, betul? Betul. Jadi kalau kalian bilang mau sweeping habaib, nggak usah habaib yang lain, jangan. Datang aja ke Ponpes Tajul Alawiyin. Kalau nggak pulang tinggal kepala, bukan saya Bahar bin Smith.